Si Yesus yang tertulis dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 pasti gak hafal. Itu kira-kira gitu. Baca kamu. Kalau Anda menekankan sisi ini, berarti misi kerahiman ilahi yang diungkapkan dalam Injil Markus bab 1 ayat 1-2 itu. Jelasin. Pasti gak hafal, pasti. Baik, itu saja. Jadi kalau Anda Lionel Messi itu membuat tanda salib itu Katolik Roma atau Katolik Ortodok? Bedanya? Kebalik, guru TK itu kebalik terus ya udah. Yang paling penting mereka tuh menggunakan ibu jari ini simbol Trinitas. Kalau kita orang Katolik Roma itu tergantung situasi. Nek Pak seneng babu terus. Muhammad uyang saking senengnya itu. Tapi kalau THR nggak keluar Tuhan. Ayo. Romo kok mikir THR ya kan ya? Baik, kembali soal kita. Maka kita harus tahu yang disebut dengan klerus. 3 ini. Tugas utama klerus ini adalah melayani sakramen, gitu kan? Kalau klerus tidak mau melayani sakramen, namanya kleru, S-nya hilang. Iya kan ya? Maka jangan salahkan seorang suster. Kalau yang Carlos itu CB ya? Oke, CB. Saya sebut CB aja, nggak apa-apa. Waktu itu saya pernah sakit di CB, di Carlos. Di Carlos, karena kena DB. Terus satu kamar berempat di ruang Elizabeth kalau nggak salah waktu itu. Apa yang terjadi? Jam 2 saya lupa suster siapa itu bangunin saya. Romo tolong bangun. Ngapain? Ada yang minta perminyakan. Loh saya sakit loh. Ya. Nggak ada Romo kecuali Romo gitu ya. Baru kali ini seorang Romo ada infus nancep suruh ngasih perminyakan. Carlos, ruang Elizabeth, lantai berapa saya lupa. Aduh Tuhan, ya akhirnya saya digeledek kemana tuh? GGD, ya seorang pasien menuju pasien. Saya dalam hati berpikir gini, sebelah itu, ini bapak dulu atau saya dulu ya? Udah saya kasih pertanyaan. Karena kalau saya tidak mau nanti saya keliru ya kan? Walaupun saya seorang imam yang sedang sakit ya kan ya? Dekatin selesai, baik. Jam 4 suster datang, suster bangun apa? Bapaknya lewat, aduh lewat. Yang paling mengesankan saya adalah samping saya ketika saya bersama karena ada 3 orang di kamar itu, yang satu pendeta. Yang satu lagi bapak-bapak yang mungkin kena DB karena setiap hari dipanggil datang. Apa yang menarik? Semua orang yang datang menjenguk pendeta itu selalu berdoa dan mengutip kitab suci. Bayangkan. Yang datang kepada saya, boro-boro mendoakan makanan. Tahu sendiri kan? Kalau Romo sakit itu makanan banyak, ya kan ya? Jelas gak bisa makan, suruh makan ya. Ya fraternya yang senang, Romo gak doyan kan? Enggak. Nah itulah Bang. Panggilan menyenangkan itu, menyenangkan saya menderita, fraternya menyenangkan. Nah ini salah satu vers. Akhirnya pendeta itu minta doa ketika saya mau pulang. Bapak Pastor, boleh mendoakan saya? Oh boleh. Apa yang terjadi? Saya juga blank kitab suci. Gara-gara diinfus seminggu. Akhirnya sebentar Pak Pendeta, saya cari inspirasi doa dulu. Akhirnya ketemu ide. Ketuklah maka akan kebukakan. Mintalah maka akan diberi. Ketika saya mendoakan itu, istri dan pendeta, amin amin. Wah senang sekali, setuju berarti. 3 hari setelah pulang ke Bogor waktu itu, saya mau kontrol lagi dan bapaknya itu mengatakan, Romo, pendetanya sudah dibukakan pintu surga. Bapak gimana? Minta doa saya sih ya. Gitu.
Ada yang mau? Jangan. Perjalanannya masih jauh ya kan ya? Oh hilang gara-gara ini ada yang ganggu ini. Yang kedua laikus. Laikus itu apa? Semua orang yang tidak ditabiskan adalah kelompok kaum laikus. Hidup bakti, perkawinan atau hidup sendiri. Lah suster, bruder itu termasuk hidup bakti, kira-kira begitu. Tidak ditabiskan, namun menjalani 3 nasihat ini. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi harus membedakan. Jadi yang paling salah sering terjadi tulisannya itu. Kita samakan persepsi dulu. Mari teruskan. Nah ini klerus. Klerus itu ada 2, religius yang sering kita sebut dengan RP, referendus pater, dan yang kedua adalah diocesan. Diocesan, referendus dominus. Jadi kalau Bapak Ibu menulis kata RD, Jatmiko, itu sudah nggak usah pakai PR lagi. Semua imam adalah PR. PR itu adalah presbiterat yang kedua, diakonat, presbiterat, dan episkopat. Gitu loh kira-kira. Paham ya? Cukup RD saja, Romo Deso. Nah, itu maksudnya. Ya, itu Romo Deso semua. RD itu Romo Deso ini deh. Referendus dominus. RP baru ada belakangnya SJ, OMI, apalagi OFF dan sebagainya. Kalau pakai RP belakangnya pakai belakangnya itu. Tapi kalau RD cukup namanya, nggak usah RD belakangnya. Itu. Tadi kalau nama saya Sujat, kok nggak ada sunya. Coba kalau nanti baptis saya Agustinus, Sujat kok. Bisa pakai su. Nah, makanya itu saya pakai itu aja, nggak usah pakai su. Jatmiko, jangan tidur mikirin kolek. Nah, gitu aja selesai. Saya adalah yang sini, Imam Diocesan. Kalau Romo Wahyu tadi apa? Desa juga. Nah, dia RD, sama-sama RD, sama-sama desa. Prambanan Baturno. Sama-sama ya kan ya. Ada yang Baturno, ada Baturno. Ya, kalau saya sering katakan beautiful stone Baturno. Yeah. Biar agak sedikit keren gitu ya. Negara Timur Tengah, kan Jawa Timur, Jawa Tengah perbatasan. Ya, klerus. Berikutnya, kalau yang laikus itu bisa ini hidup bakti. Terusnya, bruder suster nanti sudah ada yang tampil tadi. Ada yang perkawinan, ada yang sakramental dan non sakramental. Yang masuk dengan sakramental itu 2 orang dibaptis gitu. Kalau yang non sakramental 1 baptis, 1 tidak dibaptis. Nah, kita kira-kira begitu. Ya, itu tanya Romo Purbo nanti. Atau orang yang memilih hidup sendiri atau mempersiapkan hidup perkawinan. Tugas Bapak Ibu adalah bagaimana panggilan itu sesuai dengan yang dikinaki anak. Nanti saya tunjukkan betapa sekarang menurunnya keinginan orang menjadi imam, terutama di Pulau Jawa. Memang nggak gampang Bapak Ibu. Ada seorang calon imam itu membaca kitab suci. Tidak saya sebut pulaunya mana, tetapi terang terjadi. Coba kamu ngetes kitab suci. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 5. Contohnya gitu ya. Bagaimana bacanya? Calon imam. Injil Lukas bab 5 bagi 1 kurangi 5. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Aduh, juga ini kedua bagi ya kan ya. Calon imam modern loh ya. Tahun lalu saya kunjungan di sebuah tempat juga. Saking semangatnya, anak seminari sedang kerja bakti. Saya samperin, ngapain dia kerja bakti loh? Masuk. Siram-siram kembang. Kenapa siram-siram kembang? Ini tugas saya pastor. Tapi kan hujan. Tapi itu tugas. Hujan masih siram-siram kembang karena tugas. Bayangin. Mau saya usulkan nggak pakai mayung. Ini terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan membandingkan Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lain. Ada standar yang berbeda. Walaupun gereja mempunyai tuntutan menjadi imam yang mempunyai standar minimal begitu. Berikutnya,
Dalam konteks ini, next. Nah ini, panggilan itu harus mempunyai minimal 5 kategori. Minimal mempunyai 4 atau 5 kategori. Kalau di dalam dokumen yang seluruh dunia pakai, dalam rasio fundamentalis itu dipakai hanya 4, tetapi ini ada 6 hal. Kalau Anda merasa tidak ada ke-6-6-nya ini, ya maaf sekali, bukan berarti tidak bisa, memang kualitasnya harus dipikirkan kembali gitu. Yang 6 ini, kita lihat satu persatu, coba lihat. Yang humanis, yang intelektual, lah ini saya katakan harus mampu berpikir logis. Saya pernah menguji calon imam. Saya nggak tahu siapa, saya nggak tahu, lupa. Saya tanya, Anda calon imam? Ya. Coba, Anda tahu sakramen? Tahu pastor? Berapa? Ada 3 orang. Pinter, mosok bodoh anak orang ya kan ya. Coba sebutkan yang ketiga tadi. Baptis, Krisma, dan Ekaristi. Oh, baik. Punya bapak? Punya. Punya ibu? Punya. Nikah, Katolik. Sakramen? Oh, 4 orang. 4. Baru 3 jadi 4. Terus saya tanyakan, loh nanti kalau kamu jadi romo kan ditabiskan. Sakramen bukan? Oh, 5 romo. Dari 3 sampai 5 nih ya. Nah, akhirnya sampai perminyakan dan pengurapan rasa sakit dan pengampunan dosa. 7 nih. Oh iya, ternyata 7. Loh, bawa rosario, sakramen 8 romo. Tak jebak satu lagi. Berarti kalau begitu jalan salib juga sakramen dong. Oh, 9 romo. Ya ampun, ini anaknya sopo. Bukan bodoh anaknya, karena mungkin orang tuanya tidak ngajari, gitu, kira-kira begitu. Coba Bapak Ibu, siapa yang ngasih tanda salib kepada putra putrinya sebelum tidur dan sebelum pergi kantor? Ya, berarti Anda sudah menjalankan sekitar abad ketiga oleh Santo Athanasius. Wah, luar biasa kan ya? Ibu saya selalu ngasih itu walaupun tidak tahu Santo Athanasius. Setan, pergi kamu. Karena apa? Karena tanda salib itu memberikan kekuatan. Setan is powerless dengan tanda salib itu. Ternyata ibu saya dalam sekali walaupun nggak ngerti baca Santo Nikasius, jangan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu tolong kasih tanda salib pada putra putrinya sebagai warisan iman Anda. Jangan kebalik, bapaknya nggak bangun-bangun, oh tak salib ya. Ya ampun. Besoknya RIP. Apa RIP? Roh itu pamit. Itu kan? Wah, ini kan stand up komedi atau panggilan ya? Waduh Tuhan, ini berat banget Pak ya. Anak buahnya Pak Arno saya. Lah ini, kalau jadi imam tuntutannya tidak boleh tidak, harus belajar filsafat teologi 6 tahun sesuai hukum gereja kanon 250. Tidak bisa tidak. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku 19 tahun jadi romo, ngapusi. Ayo kita ngapusi. Ya mungkin, tidak mungkin. Karena hukum gereja tak mengatur. Secara intelektual seorang imam harus belajar ini. Tanya Romo Wahyu kalau percaya. Ya udah. Ya. Ini belum sebenarnya menengahnya ya. Belum tahun rohaninya ya. Belum topernya ya. Ini yang wajib kuliahnya aja. Di 6 tahun. Kalau SMA sebenarnya 4 tahun. Tahun rohaninya setahun. Filsafatnya 4 tahun, 9 tahun kan? Topnya 1 tahun. Teologinya 2 tahun, 12 tahun totalnya. Kira-kira begitu. Pas seperti 12 murid. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang akselerasi, ngapusi. Nah itu ngapusi kan? Tidak ada pendidikan sebenarnya yang akselerasi. Karena itu adalah demi sebuah kematangan. Salah satu contoh, saya pernah memberikan pengakuan dosa di SD. Setelah saya berkati, apa yang terjadi? Anak itu ganti berkati saya. Bapak putra. Yo, ini siapa? Orang tuanya nggak pernah ngajarin anaknya, kan? Itu kan Bapak Ibu mengajarkan mereka, itu Bapak Ibu. Tolong ajarkan mereka.
Yang menarik bagi saya pakai kolar ini waktu sedang studi, tiba-tiba ada orang Afrika datang. Anda pastor? Ya. Oh, ngaku dosa. Oh, baik. Di mana? Mepet tembok. Oke, mepet tembok gitu. Bapak Putra tuh, bahasa Prancis, kurang ngajar, gua nggak ngerti orang Jawa. Saya nggak ngerti, dia ngomong bahasa Prancis, saya orang Jawa. Ganti aja berkati, konjo enggak semua dalam yang sama-sama nggak ngerti ya. Tapi nilai imannya lebih daripada kata-kata itu. Itulah bahasa roh. Gitu. Ya kan ya? Bahasa roh itu sesuatu yang saling paham antara Allah walaupun beda verbalnya, kira-kira gitu. Paham sederhananya begitu. Yang menarik bagi saya waktu saya pulang ke rumah tuh ternyata misa bahasa Jawa itu tidak gampang. Tidak gampang ternyata. Suatu kali saya pernah pertama kali misa bahasa Jawa, bahasa penutupnya itu apa? Kunjungi ngas modal. Saya lupa. Padahal buka buku nggak ketemu mana? Ya ampun. Akhirnya saya pakai bahasa Jawa aja. Kunjungi ngas bahasa Latin. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Ada teman saya juga, bukan Romo Wahyu pasti. Dalam nama Bapa, bahasa Jawanya apa? Tetapi ketika pergilah dalam damai, lupa. Tangan sudah diangkat, nggak mungkin buka buku. Akhirnya apa yang dikatakan? Akhirnya bahasa Jawanya dia spontan. Empun. Ya bisa. Nah ini dibutuhkan public speaking, kata Pak Arno nih. Harus apa ya? Nah, seorang imam harus bisa public speaking gitu. Beberapa kali saya dikatakan, Romo SC ya? Bukan, saya di Yesusan Bogor. Ah enggak SC, oh iya saya SC, saya Jatmiko gitu. Nah, seringkali saya dikatakan itu, saya akhirnya berpikir, kenapa selalu dikatakan begitu? Akhirnya renungan saya begini, oh saya merefleksikan 3 spiritualitas. Saya berusaha untuk berpikir bersama dengan saudara-saudara Yesuit, karena uskup saya Fransiskan, hati saya Fransiskan, uang sakunya projo. Nah, gitu. Ada Romo Salmo. Waduh, teman-teman saya pada datang semuanya. Baik, teruskan. Yang kedua adalah rohani. Masa orang calon imam nggak hafal doa Bapa Kami, kebangetan aja kan ya? Masa calon imam nggak bisa doa Salam Mari nggak hafal, masa nggak hafal sih gitu. Kira-kira begitu. Merayakan Ekaristi. Masa calon imam nggak mau Ekaristi lah, mau jadi apa kamu, ya kan ya? Ekaristi. Nah ini perbedaannya orang Eropa dengan orang Jakarta mungkin, saya nggak tahu. Orang Indonesia umumnya tuh rajin misa, jarang ngaku dosa, gitu ya. Kalau orang Eropa rajin ngaku dosa, jarang misa. Kalau orang Indonesia, kalau ngaku dosa mencari 3 kualitas, tua, tuli, dan tidak kenal. Masa Romo Salmo nggak jadi? Karena kan ya, aduh Tuhan, ini seringkali terjadi seperti itu Bapak Ibu. Mau romonya siapa itu, silakan itu Bapak Ibu. Saya itu kalau ngaku dosa, saya usahakan sebulan sekali. Bahkan mantan murid saya kalungi sekolah, saya berlutut, nggak bisa apa-apa. Loh Romo, sama-sama uang sakunya sama, ayo ngaku dosa. Sudah tidak ada dosen, tidak ada guru, semua adalah imam. Doa pribadi devosi, ini yang penting sekali Bapak Ibu. Sekarang jarang sekali orang berdevosi, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bawa rosario semua, ya kan ya? Kanan rosario, kini rosario, anting-anting rosario. Luar biasa. Orang Katolik dalam doa rosario luar biasa, saya kagum. Tapi kitab suci, aduh maaf. Kitab sucinya itu dari 25 tahun perkawinan masih baru. Gak pernah dibuka. Alasannya pakai e-Katolik ya kan? Padahal juga e-Katolik gak dibuka juga. Hanya di download saja ya kan ya. Baik. Rohani, baik, terusnya. Pastoral. Ada orang yang susah memutuskan sesuatu. Bagaimana caranya?
suruh jadi wasit. Umpamanya pertandingan, suruh jadi wasit. Pasti kan diprotesnya kan ya? Karena dia harus memutuskan. Kalau orang yang belum bisa memutuskan, berarti orangnya masih pelin-pelan. Wasit pokoknya harus memutuskan menang atau kalah, masuk atau outnya kan ya. Kalau merugikan pasti akan dihantam temannya atau musuhnya. Kalau benar ya syukurlah itu. Tapi berlatihlah memutuskan gitu. Itu paling susah itu memutuskan. Apalagi kalau memutuskan fraternya, aduh susah sekali. Pengalaman saya itu memutuskan ada seorang calon imam manjat tembok. Karena saya lihat kok tembok baru kok ada cap kakinya ya. Saya curiga ini masih ada yang manjat ini. Otak seorang formator sudah bergeliat, pasti ada. Suatu kali saya tungguin, pas lompat, ya ketemu. Cengangal cengengis, baik besok ketemu saya dengan orang tuanya, baik. Saya tidak mengatakan mengeluarkan, karena Anda Katolik orang tuanya, maka saya bacakan kitab suci biar agak sedikit Katolik. Yohanes 10 ayat 1 isinya apa? Barang siapa yang masuk tidak melewati pintu adalah perampok. Nah, gitu. Anak Anda masuk melompat tembok namanya masuk perampok jadi romo, silahkan pulang. Nah, gitu kira-kira begitu. Jadi harus ada dasarnya itu. Tapi memikirkan itu betapa susahnya. Satu kali, ini pengalaman-pengalaman yang terjadi calon-calon romo ini. Meja kotor sekali, debu. Maka saya suruh belajar dari suster-suster itu. Suster kan bersih-bersih di mana. Kalau di tempat romo-romo calon letak-letak gitu. Saya tanya, frater, ini debu kok nggak dibersihin? Jawab fraternya apa? Romo, ini masih musim panas. Nanti kena debu lagi loh. Oke saja. Pintar-pintar dong. Sorenya aku tulis, tolong debu di atas meja jangan dibersihkan. Mau saya kumpulkan untuk rabu-rabu. Saya tanda tangan. Rektor langsung gitu kan. Siangnya, loh kok bersih? Wah, gak jadi rabu-rabu ya. Berarti kita tuh harus mendidik mereka secara intelektual, harus cari masuknya dia. Ada frater, mari kita renang bersama. Jawabnya apa coba? Aduh Romo, saya kalau renang masuk angin. Hah? Sejak kapan renang masuk angin? Renang masuk air, ayo. Coba ya. Ya ampun, calon-calon Romo berargumentasi kurang logis ya. Yang dihadapi ya kurang. Pastoralnya tuh harus ini. Kita harus berlatih berasal sholat itu sejak memimpin rapat, ngosok WC. Romo-romo kita itu dulu ngosok WC loh Bapak Ibu. Lu jangan kira bahwa kita itu tidak pernah ngosok WC dan ngosok WC dan sebagainya. Coba kalau orang-orang yang dari kota itu, betapa susahnya itu ya. Waktunya habis Pak? Belum? Oh belum. Semangat belum. Baik terus Pak. Nah ini Ugahari menggunakan teknologi secara bijak. Munculnya HP itu memang antara membantu dan merusak ada. Suatu kali ada frater yang sangat rajin bawa kitab suci kemana-mana. Wih, dan fraternya luar biasa. Ternyata dalamnya HP. Aduh Tuhan, ya ampun. Kreatif tapi agak sedikit. Ya itulah zaman sekarang. Banyak kreatifnya tapi menjauhkan dari iman gitu. Kalau dalam hal rohani saya belajar dari suster-suster ini. Suster tuh makan permen aja buat tanda salib. Oh enggak lah. Karena teman-teman saya dari Flores itu luar biasa. Naik sepeda aja buat tanda salib, ya enggak? Main bola tanda salib. Naik sepeda dengan saya, tiba-tiba di jalan tanda salib. Ada apa? Ada wanita cantik. Ya ampun, luar biasa. Tapi saya jarang sekali Bapak Ibu ke restoran buat tanda salib. Kenapa? Takut. Tanda salib tadi kan? Kalau mentok meja, nah jangan lupa ya. Tapi kalau mentok meja nyari-nyari, oh kena perut orang ya.
buatlah tersalib nggak apa-apa. Jangan sampai takut karena takut pakai kaki. Ya gitu. Jangan dong. Baik terus. Lah ini sih ya, Romo-Romo tuh jago main bola loh, jangan tanya loh. Jadi kalau anak wah saya nanti hobi saya hilang, enggak, jago-jago main bola semua ini, striker semua ini. Kalau yang tidak mau lagi namanya stiker. Ini jadi main bola, jadi kasih tahu bapak-bapak, putra-putranya kalau masuk seminari itu lapangan bola ada, wacana bakti ada, semua alat musik ada, semua ada bapak. Jadi kalau alasan bakatnya hilang itu bohong, tidak ada bakatnya lah, justru dikembangkan di situ. Gak mungkin di rumah punya lapangan bola, ya kan ya? Gak ada lah. Datanglah seminari ada lapangan bola, luas semuanya. Saya bisa membedakan seminari itu happy atau tidak ketika dia makan. Kalau makannya banyak itu masih happy. Tapi kalau makannya mulai sedikit-sedikit, mulai itu supaya agak langsing karena ada yang ditaksir. Kira-kira gitu. Tanda salibnya juga berbeda, makan enak dan tidak enak. Seminaris itu kalau makan enak, itu makannya matanya terbuka. Bapak segede ndi? Kalau tempe, aduh Tuhan, tempe kecil kali. Ya ampun Tuhan. Baik, teruskan. Nah, dalam konteks ini, kalau kita belajar dari perjalanan imam, itu ada 3 hal yang, yaitu bahwa ada perjalanan. Mati lagi. Wah ini dunia lain di sini banyak. Dunia lain. Ada pertemuan dan pribadi. Jadi ada perjalanan bersama dengan Allah, ada pertemuan dengan teman-teman, dan juga ada pertemuan personal dengan Allah sendiri, yaitu dengan doa tadi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, satu hari itu kalau orang Katolik berdoa berapa kali? Satu hari? Sekali. Tadi kan setuju kita Katolik ya kan ya? Biar Roman Catholic Church gitu ya. Nah sekarang saya tanyakan, satu hari berapa kali berdoa? Berapa? 3 kali. Baca Mazmur 119 ayat 164. Pasti nggak ada kitab sucinya. Ada kitab suci? Nggak ada. Kira-kira berapa kali? Ada yang buka HP? Berapa Bu? Mazmur 119 ayat 164. Berapa kali kita harus berdoa? Lah, Ibu menyelamatkan kami. Berapa kali Bu? Ibu siapa? Berapa Bu? Berapa kali? Belum ketemu. Ditambah tulis sendiri Bu. Pak, berapa? 7 kali harus berdoa setiap hari, dan ini bukan doa makan. Oh iya ada. Iya tuh ada kitab sucinya loh ya. Siapa yang menjalankan doa 7 kali? Ini adalah para pertapa yang ada di Kedono, ada pertapa yang ada di Tumanggo dan sebagainya 7 kali. Trapez itu 7 kali. Lah persoalannya begini. Kalau saya berdoa 7 kali, kapan saya masaknya? Gitu ya? Gitu. Itu perdebatan yang muncul waktu itu. Akhirnya Santo Benediktus mengajarkan ora et labora. Apa yang Anda kerjakan itu sebagai orang-orang aktivis yang masih kerja adalah doa Anda. Karena Anda bekerja bukan semata-mata untuk dirimu, tapi banyak orang, terutama keluarga. Maka saya ingatkan pula Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau masak itu sambil doa, jangan nonton HP. Motong bawang tuh salam Maria penuh rahmat. Awet sih. Pas gorengnya kemuliaan kepada Bapak dan Putra. Wah itu harus. Daripada nonton HP masukin bawang ternyata apa dimasukin aja. 7 kali, dan kita harus setia itu. Cobalah sekali lagi. Bagaimana doanya? Ada buku breviernya. Tanya suster-suster yang banyak. Nah, ada Romo itu ada. Berikutnya. Jumlah seminari. Nah, sekarang saya tunjukkan jumlah seminari di Indonesia. Ini data tahun 2024. Ini seminari menengah. Tahun 2000 kelihatan. Tahun 2000 itu 5.000 di Indonesia itu. 2001 naik 5.500.
Tahun 2022 turun lagi 2.300. 2023 turun lagi 2004 turun lagi ya, nggak tahu 2005 nanti berapa turun lagi pasti ya kan ya. Dan ini banyak di Pulau Jawa semakin menurun keinginan menjadi calon imam. Saya nggak punya data yang lain karena saya komisi seminari, jadi yang saya tulis komisi seminari. Ada penurunan. Jadi tugas Anda terutama yang di Pulau Jawa, Jakarta, mari kita gerakan pertemuan ini untuk menggerakkan teman-teman kita terutama cowok-cowok untuk menjadi seminaris ini. Tidak kehilangan bakat Anda, percayalah, banyak bakat di sana. Di Wacana Bakti ada orkestranya, ya kan ya? Ada olahraganya, dimanapun juga ada tempat yang lain, ada spesifikasinya semuanya. Berikutnya, jumlah setelah seminari menengah naik tahun rohani dari 5.000 yang masuk hanya segini teman-teman. Tahun 2000 yang masuk tahun rohani di Pulau Jawa, di Indonesia, di Indonesia ini 350. Tahun 2021 308. 22 400. Naik lah. Di tempat ini ada kenaikan untuk tahun rohani, tetapi naiknya yang banyak adalah di daerah Sumatera dan daerah Timur. Di Pulau Jawa tetap menurun. Paham ya Bapak Ibu? Dan sekali lagi di Pulau Jawa sedang kami tim seminari mengadakan sebuah riset kenapa di Pulau Jawa mulai menurun, terutama di seminari menengah. Ini sedang proses. Nanti kalau sudah selesai kami mulai. Dari ini naik ke seminari tinggi. Seminari tinggi itu 2020 1.500-an, 2021 1.300, 2022 1.400, dan ini ada kenaikan. Seminari juga ada kenaikan. Tapi sekali lagi skala nasional, Tapi di Pulau Jawa tetap mengalami suatu penurunan. Kenapa? Nah ini pertanyaannya. Kenapa di Pulau Jawa? Nah ini tugas Bapak Ibu, orang tua, komisi panggilan, ketua panggilan, apapun, memberikan promosi ini. Jangan takut, menjadi imam itu menyenangkan. Kira-kira begitu. Saya kelihatan happy kan? Walaupun nangis, happy tak? No, lihat Romo Salto, Romo Wahyu ketawa terus berarti dia happy jadi Romo. Jadi jangan takut ya. Kalau hidup di seminari memang gitu, harus happy ya. Saya pernah main-main bola sama seminari, tendang. Ya nggak apa-apa, bagian dari proses. Walaupun anaknya stres karena nendang rektornya, ya kan, nggak apa-apa. Ketika tendang besok kamu, nggak. Sekarang masih jadi Romo. Baik, terus. Lah tantangannya, bukan rantangannya, ya tantangannya. Dunia sekarang lebih menarik. Orang tua, lah ini yang kedua ini, orang tua kurang mendukung Bapak Ibu. Karena anaknya dua, satu cowok, satu cewek, ya kan ya? Kadang-kadang punya harta benda yang harus diwariskan. Banyak alasan yang akhirnya banyak orang tua. Seringkali yang terjadi bahwa seminari dianggap kurang memberi aspirasi. Lah bagaimana Anda tahu Anda tidak pernah live in di seminari gitu? Ya kan ya? Maka live in lah, tinggallah, bersamalah, biar tahu bahwa ada bakat-bakat yang selalu dikembangkan, bukan ditiadakan gitu. Dan tempat seminari konservatif memang sih, kalau dalam hal itu kan harus mendidik ya, jam ini belajar, jam ini tidur, jam ini belajar dan sebagainya. Itu memang harus menjadi rutinitas yang tidak bisa. Suatu kali saya membangunkan anak seminari, goyangkan sono belok sini, tarik sono belok sini. Wah gimana bangunkan anak nih? Akhirnya saya mencari salib. Setan bangun, langsung lari. Setan, ya. Takutkan dengan salib ini. Gak susah bangun, tarik sono belok sini. Ya kasih salib aja ternyata lari. Sesuai dengan ajaran Santo Athanasius, ya kan ya? Berikutnya. Kesimpulannya adalah bahwa panggilan itu terus berlangsung melalui proses. Tidak ada yang panggilan akselerasi sekali. Harus melalui proses dari tahun ke tahun, dari waktu-waktu demi sebuah kematangan itu. Panggilan harus dicapai melalui studi yang memadai. Mati lagi. Panggilan menjadi imam bruder. Dan saya kira bahwa bruder suster juga studi kan ya. Bahkan distudikan sesuai dengan
kebutuhan tarekatnya. Weh, mama mia, mama mia. Calon dokter ya, luar biasa. Selamat suster ya, cadok. Ya, cadok. Ya calon dokter cadok kan ya. Ya. Bukan dicantek, karena bahasa Jawa ya kan ya. Baik, baik, terus habis. Akhirnya terima kasih. Gitu aja.